Oke, di dinamika rotasi ini namanya di sini ada dinamika rotasi. Kalau kalian ingat materi kita di semester ganjil tahun kemarin atau di kelas 10 itu ada yang namanya dinamika partikel atau dinamika gerak lurus yang berhubungan dengan hukum Newton, hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, di dinamika partikel ini kita membahas penyebab atau apa yang menyebabkan sebuah benda itu berubah kondisi geraknya. Yang tadinya diam, kenapa dia bisa jadi bergerak? Atau yang tadinya bergerak, kenapa dia bisa jadi diam? Nah, ini kita tahu bahwa penyebab pergerakan tersebut karena sebuah benda itu diberi gaya atau diberikan gaya. Yang tadinya bendanya diam dikasih gaya jadi bergerak, dan yang tadinya bergerak terus jadi diam karena diberikan gaya yang berlawanan dengan arah geraknya. Nah, ketika kita punya gaya, maka perubahan kondisi geraknya ditandai dengan munculnya yang namanya percepatan. Ini ngomongin tentang dinamika partikel. Nah, di bab ini ngomongin tentang dinamika rotasi, berarti nggak beda jauh dengan apa yang kita sudah bahas di dinamika partikel. Ada gaya, ada percepatan, ada bergerak, ada diam, gitu ya. Ada penyebab gayanya dan lain-lain. Tetapi perbedaannya, kalau di dinamika partikel, gerakannya itu adalah gerak lurus. Sedangkan di dinamika rotasi, berarti gerakannya itu berrotasi. Kalau rotasi itu berarti gerakannya kayak gimana tuh? Lingkaran gitu bukan? Iya, gerakannya melingkar. Nanti kita lihat gerak melingkar seperti apa yang dimaksud dengan gerak rotasi. Oke, sebelum masuk ke dinamika rotasi, kita perlu pahami dulu sistem benda yang kalian nanti akan hadapi ya di materi ini. Yang pertama, kalian sudah tahu kalau misalkan kalian punya benda yang dianggap sebagai partikel atau benda titik, gitu ya, maka kalian punya benda yang kita anggap sebagai sistem benda yang ditinjau hanya dari pusat masanya. Kalau kita mau ngasih gaya, misalkan ini ada balok, kita anggap benda titik dan pusat masanya ada di tengah-tengah. Berarti setiap gaya yang Bapak berikan, gitu ya, bergantung pada atau semuanya bisa dianggap, misalkan ini ada di atas nih gayanya, tetapi karena kita anggap gayanya ini bendanya ini merupakan benda titik, maka letak F yang ada di atas ini jadi tidak signifikan atau bisa kita abaikan, sehingga gaya yang bekerja itu kita anggap selalu berada pada pusat masanya. Kalau pusat masanya di tengah-tengah sini, meskipun gayanya F-nya ada di atas, maka kita anggap gayanya itu sebenarnya nempel pada titik pusat masanya. Ini kalau misalkan kita ngomongin tentang benda titik atau benda partikel, atau misalkan kita punya benda dengan bentuk seperti ini gitu ya. Terus kita tahu di sini pusat masanya ada di tengah-tengah situ. Nah, meskipun bendanya bentuknya berbeda-beda, tetapi kalau kita anggap sebagai benda titik, maka kita anggap semua gayanya bekerja pada pusat masanya. Nah, kemudian ada sistem benda lain yang berbeda dengan sistem benda yang sistem benda titik maksudnya, atau sistem partikel, yaitu dinamakan sistem benda tegar. Nah, misalkan saya punya balok di sini yang pusat masanya tepat berada di tengah-tengah. Nah, dan saya kasih gaya, misalkan gayanya saya kasih ada di sini nih, di tengah, terus di atas, lalu ada di bawah, gitu ya. Nah, benda tegar adalah sistem benda yang ditinjau dari seberapa jauh perubahan jarak pada pusat masanya. Perubahan jarak itu maksudnya adalah
letak si gayanya ini terhadap pusat masanya. Nah, kalau F yang di atas misalkan, karena dia punya jarak terhadap titik pusat masanya ada di sini, F-nya ternyata ada di atas, berarti kan ada ada jaraknya tuh, yaitu sebesar R gitu ya. Maka gerakannya atau gaya yang ditimbulkannya atau gerakan yang ditimbulkan oleh gaya F yang ada di atas ini itu akan berbeda atau akan tidak sama dengan seperti yang kita anggap benda baloknya ini kalau kita anggap sebagai benda partikel atau benda titik. Nah, di sini ada pertimbangan jarak antara titik pusat masanya dengan titik tangkap gayanya. Titik tangkap gayanya ada di ujung atas, sedangkan pusat masanya ada di tengah-tengah. Berarti udah nggak bisa kita, kalau kita nganggapnya ini benda tegar, berarti nggak bisa kita samakan lagi persamaan-persamaan yang ada di hukum Newton tadi yang bisa kita gunakan. Ada perbedaan dari perhitungan dan persamaan yang kita gunakan. Sehingga tidak setiap gaya yang bekerja tidak hanya di pusat massa. Sehingga setiap gaya yang bekerja tidak hanya di pusat massa. Kalau F-nya di tengah sini nanti akan beda, F-nya di bawah sini akan berbeda. Bagaimana kalau F-nya ada di sini? Ini juga akan berbeda. Nah, ini bergantung letak gayanya ada di mana terhadap pusat massanya. Titik acuannya tetap pusat massa. Nah, itu perbedaan antara sistem benda titik atau partikel dan sistem benda tegar. Kita lihat gerakannya. Nah, kalau gerak pada pusat massa yang didefinisikan sebagai gerak dengan memilih pusat massa sebagai pusat sistem koordinat, yaitu contohnya ada gerak translasi. Nah, pada benda tegar gerakannya itu bisa jadi dua, yaitu yang pertama adalah gerak translasi dan yang kedua adalah gerak rotasi. Gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, gerak translasi itu gerak yang pusat massanya didefinisikan sebagai gerak dengan memilih pusat massa sebagai pusat sistem koordinat. Jadi kalau misalkan dia itu berpindah sejauh koordinat X gitu ya. Nah, gerak translasi itu misalkan ini pusat massanya, maka pusat massanya itu juga ikut berpindah sepanjang sumbu koordinat tersebut. Kalau dia bergeraknya ke arah sumbu Y gitu ya, kalau gerak translasi berarti si pusat massanya juga ikut bergerak bersama-sama sepanjang dari koordinat pada sumbu Y. Nah, sedangkan kalau gerak rotasi itu gerak relatif yang didefinisikan sebagai gerak benda tegar dalam sistem koordinat dengan pusat massa yang diam. Maksudnya apa Pak pusat massa yang diam? Jadi di sini pusat massanya tidak bergerak, pusat massanya diam. Misalkan saya punya balok gitu ya. Pusat massanya di sini-sini aja, tetapi bendanya bergerak. Lah, kemungkinan bendanya bergerak kalau pusat massanya di sini gimana gerakannya? Ya berarti kalau nggak muter ke situ gitu ya, atau muter ke sana atau muter ke atas bawah, bisa jadi karena pusat massanya tetap di sini tapi bendanya tetap bergerak, maka disebut pusat massanya tetap di situ tetapi bendanya bergerak, maka disebutnya adalah gerak rotasi. Ini berbentuk lingkaran yang sepusat pada sumbu putar yang melalui pusat massanya. Dan sumbu putarnya, setiap gerak rotasi pasti punya sumbu putar. Dan sumbu putar itu selalu bersinggungan atau selalu tidak jauh dari pusat massanya. Atau selalu dilihat bagaimana jaraknya dari pusat massanya. Oke, kita lihat contohnya untuk gerak translasi di balok yang pertama gitu ya. Nah, gerak translasi itu berarti pusat massanya juga ikut berpindah seperti contohnya pada animasi ini. Kalau dia bergerak ke kanan berarti pusat massanya juga ikut bergerak ke kanan. Tetapi untuk gerak rotasi, pusat massanya tetap ada di tengah-tengah sini gitu ya. Tapi bendanya bergerak tuh. Nah, ini berarti geraknya gerak rotasi. Tadi Bapak sudah bilang bahwa setiap gerak rotasi pasti punya sumbu putar. Nah, kalau di sini sumbu putarnya ada di mana? Ada pas di tengah-tengah nih. Kalau saya gambarkan secara 3 dimensi gitu ya. Maka ini titik pusat massanya misalkan. Maka sumbu putarnya itu menembus dari bidang
bendanya tersebut, sehingga muternya itu seperti ini. Nah, muternya itu balik. Pak, gimana kalau misalkan sumbu putarnya nggak pas di tengah-tengah dari titik pusat masanya? Oh, boleh. Misalkan titik sumbu putarnya itu ada di sini nih. Nah, ini sumbu putarnya. Nah, kalau sumbu putarnya di sini berarti seluruh bagian dari kotaknya itu ikut berputar, sehingga kalau sama aja kayak kita eh, muter kipas yang dari bambu, tahu kan? Apa ya bahasa Sundanya itu apa ya? Kipas yang dari bambu itu. Atau kalian punya punya buku gitu ya? Kalian buka buka apa namanya halaman, setiap halamannya, nah itu perputarannya seperti itu. Nah itu juga termasuk gerak rotasi dengan sumbu putar berada di samping dari ininya. Pak, boleh nggak kalau misalkan sumbu putarnya berada di tengah-tengah melalui titik pusat masanya? Boleh. Berarti nanti perputarannya itu eh, seperti yang ini, tetapi nanti putarannya itu lebih kecil gitu ya. Karena di sini cuma setengah, ini juga cuma setengah dibandingkan dengan satu kotak langsung, tapi ini cuma setengah-setengahnya. Nah, itu kita perbedaan antara gerak translasi dan gerak rotasi yang terjadi pada benda tegar. Jadi benda tegar itu punya kemungkinan dua gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Dua-duanya masih bisa. Nah, perbandingan gerak translasi dan rotasi. Kalau gerak translasi berarti besaran-besaran yang kita gunakan itu besaran gerak lurus, di mana jarak kita lambangkan dengan S, kecepatan kita lambangkan dengan V, percepatan kita lambangkan dengan A. Waktu masih T ya, jadi nggak ada yang berubah. Sedangkan di gerak rotasi, konsep yang kita pakai adalah gerak melingkar. Di mana lambang-lambang yang kita gunakan untuk jarak berarti di sini jaraknya adalah jarak sudut. Ini juga kecepatan sudut. Nah, ini percepatan sudut. Pakainya theta, omega, dan alfa. Jadi kalau kita ambil gerakannya berupa gerak translasi, maka kita gunakan lambang-lambang atau istilah-istilah yang pada gerak melingkar. Bapak harap masih belum lupa ya tentang gerak melingkar. Kalau lupa nanti kalian bisa tonton ulang video pembelajaran kita mengenai gerak melingkar di tahun ajaran kemarin di channel YouTube Bapak. Yang belum subscribe silakan di subscribe biar tahu ada video-video terbaru. Barangkali ada video-video baru gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi mengenai momen gaya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bapak. Sebentar ya Bapak ambil minum dulu. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materinya ke momen gaya.
Oke, kita sudah pelajari mengenai gaya pada kelas 10, bahwa kalau misalkan kita punya sebuah benda, yang punya massa, nah bendanya ini saya tarik dengan gaya sebesar F, maka yang terjadi pada benda ini adalah bendanya berubah kondisi geraknya, atau terjadi perubahan kondisi gerak. Nah, perubahan kondisi gerak ini ditandai dengan munculnya sebuah besaran yang baru, yaitu yang namanya besaran percepatan, atau yang lebih kalian kenal dengan hukum 2 Newton. Setiap kali ada percepatan, nah percepatan ini muncul akibat adanya gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan massa tertentu. Ini adalah hukum 2 Newton. Nah, karena gerakannya masih berupa gerak yang lurus, maka sebenarnya di hukum Newton ini hanya membahas untuk yang persamaan ini ya, hanya membahas untuk benda yang bergerak secara translasi. Nah, untuk gerak yang secara rotasi, nah penyebab gayanya masih sama, yaitu adalah gaya F. Kalau kita berikan gaya F, kita punya benda bermassa F, terus kita tarik dengan gaya F, maka bendanya akan bergerak secara translasi. Nah, dengan gaya yang sama bisa jadi gerakannya jadi gerak rotasi. Tetapi ketika dia gerakannya menjadi gerak rotasi, maka gayanya bukan berupa gaya F lagi, tetapi yang disebutnya adalah momen gaya atau torsi. Jadi nama gayanya sekarang berubah jadi momen gaya. Ada perbedaan pada rumusnya juga. Nah, momen gaya ini menyebabkan bendanya bergerak berrotasi atau berputar. Kalau tadi gaya F ini menyebabkan gaya bergerak translasi, maka momen gaya itu menyebabkan gayanya bergerak berputar atau berrotasi. Kita ambil contohnya di kasus pada gambar ini. Saya punya kunci Inggris digunakan untuk memutar baut yang berada di ujung sebelah sini. Nah, ketika untuk memutar baut, maka si kunci Inggrisnya juga harus ikut berputar searah dengan arah putaran dari bautnya. Nah, untuk bisa memutar baut kunci Inggrisnya ini, maka saya punya gaya sebesar F, atau saya berikan gaya sebesar F yang arahnya itu ke situ tuh. Jadi ini panjang dari kunci Inggrisnya, lalu saya berikan gaya ke situ. Kalau kalian bisa lihat, sudut yang terbentuk antara gaya F yang saya berikan dengan kunci Inggrisnya, dengan panjang dari kunci Inggrisnya itu adalah ini. Jadi sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, ternyata gaya F-nya ini itu nggak pas di titik pusat dari masanya. Pusat masanya berada di sini atau sumbu putarnya berada di sini, di sebelah kiri gitu ya. Tetapi gayanya itu berada jauh terhadap titik sumbu putarnya. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, maka yang terjadi adalah pasti gerakannya berupa gerak rotasi atau gerak berputar. Jadi gerak berputar atau berotasi itu terjadi kalau misalkan gaya atau titik tangkap dari gaya yang kita berikan itu tidak tepat berada di sumbu dari putarnya gitu. Atau tidak tepat berada pada pusat masanya. Bisa jadi pusat massa atau bisa jadi sumbu putarnya. Kenapa bisa jadi pusat massa atau sumbu putarnya? Karena pusat massa itu belum tentu sumbu putar yang kita ambil dari contoh gerak ini nih ya. Kalau misalkan sumbu putarnya ada di sini, berarti kan nggak melalui pusat massanya tuh. Jadi belum tentu sumbu putar itu melalui pusat massa, tetapi pusat massa itu biasanya merupakan sumbu putarnya. Nah, persamaannya atau
bisa kita cari dengan tau sama dengan R di-crosskan dengan F. R itu adalah jarak antara sumbu putarnya sampai ke titik tangkap dari gayanya, yaitu ada F di sini. Nah, di sini perkaliannya merupakan perkalian vektor menggunakan perkalian cross atau menggunakan perkalian cross sectional. Nah, konsekuensinya apa kalau kita pakai perkalian cross? Nah, perkalian cross itu karena dia perkalian vektor, maka harus punya vektornya. Misalkan saya punya dua buah vektor, saya kalikan cross gitu ya. Supaya bisa dikalikan cross, maka dua vektor tersebut harus berada pada sudut yang saling tegak lurus 90 derajat. Dimana R-nya misalkan di sini, F-nya di situ. Maka F-nya harus tegak lurus dengan R-nya. Sedangkan yang gaya yang saya berikan yaitu F gitu ya. Ternyata sudutnya tidak tegak lurus dengan R-nya. R-nya itu sepanjang dari kunci Inggrisnya ini ya. Ternyata nggak tegak lurus. Oleh karena itu, supaya saya bisa menghitung gaya yang tegak lurus atau menghitung torsinya dan saya bisa kalikan secara cross sectional dengan R-nya, maka saya proyeksikan gaya ini menjadi dua komponen pada sumbu Y gitu ya, dan sumbu X. Nah, biasakan kalian sudah pernah ini dapat ya, sumbu X, proyeksi sumbu X dan proyeksi sumbu Y. Dimana fx itu merupakan f dikali dengan cos dari alfa. Cos dari alfa adalah cos dari sudut ininya nih, yang terbentuk antara si gayanya f dengan r-nya tersebut. Sedangkan fy atau proyeksi pada sumbu y itu f dikali dengan sin alfa. Alfanya yang ini nih. Sudut antara gayanya dengan R-nya atau dengan sumbu R-nya nih. R-nya kan berada di sumbu R-nya kan berada di sumbu X nih. Berarti sudut antara F dengan sumbu X-nya nih. Nah, karena F-nya yang kita pakai itu bukan F yang sebenarnya, bukan F yang asli, kita pakainya adalah komponen dari gayanya, di mana komponen gaya F yang tegak lurus, yang tepat tegak lurus dengan R-nya itu adalah F pada sumbu Y nih. Oleh karena itu dari persamaan tau bisa kita jabarkan menjadi F dikali, saya ini belum ini ya, sama dengan R dikali dengan F pada sumbu Y, di mana F pada sumbu Y itu sama dengan F dikali dengan sin alfa. Oleh karena itu persamaannya jadi tau sama dengan F dikali dengan D atau F dikali dengan R dikali dengan sin alfa. Atau supaya lebih gampang saya tuliskan F dikali sin alfa, saya tuliskan jadi F dikali sin alfa dikali dengan R. Ini kalau misalkan gaya yang bekerjanya itu ternyata mempunyai sudut antara titik tangkap gayanya dengan si panjang R dari kunci Inggrisnya atau batang putarnya. Gimana misalkan kalau gayanya langsung tegak lurus dengan ininya? Sebentar. Oke, gimana kalau misalkan gayanya ternyata yang diberikan itu pas banget tegak lurus dengan batangnya gitu ya, dengan R-nya gitu ya. Ini kan sudah tegak lurus tuh. Misalkan F2. Nah, berarti langsung aja tinggal kita masukin aja R dikali dengan F2. Karena mereka sudah tegak lurus, maka crossnya ini udah tinggal sama aja dengan perkalian biasa kalau misalkan mereka sudah tegak lurus. Tapi kalau misalkan belum tegak lurus atau dia memiliki perbedaan sudut antara R dengan F-nya, maka kita jabarkan dulu F-nya jadi FY, lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini,
Nah, karena FY sama R sekarang sudah tegak lurus, berarti jadi persamaan R dikali dengan FY saja. Dimana FY-nya adalah F dikali dengan sin alfa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, momen gaya inilah yang menyebabkan benda-benda tersebut berputar, di mana perbedaan arah gaya yang diberikan juga akan menyebabkan perbedaan arah putar yang diberikan, yang dihasilkan oleh benda tersebut. Sebagai contoh di sini kunci Inggrisnya saya tarik ke atas, gitu ya. Berarti nanti muternya ke atas. Nah, kalau muternya ke atas berarti muternya itu searah atau berlawanan arah jarum jam ya. Coba kita lihat muternya arahnya ke atas gitu ya. Muternya kira-kira mana? Ke sana atau ke sini? Sorry. Ya, ke sana atau ke sini? Kira-kira muternya kemana tuh? Ke sana bukan? Ke sana, Pak. Iya, kalau ke sana berarti searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Searah. Hah? Gimana? Kalau ke sana tuh berarti searah atau berlawanan? Berlawanan arah jarum jam ya. Arah jarum jam kan clockwise itu ke situ ya. Muternya itu ke kiri. Sedangkan ini muternya ke kanan. Nah, berarti kalau gayanya ke atas dia akan menyebabkan si kunci Inggrisnya berputar ke kanan. Gimana kalau misalkan saya kasih gayanya ke bawah? Berarti nanti dia akan memutar atau menyebabkan si kunci Inggrisnya berputar ke kiri. Nah, arah putar ini juga setiap arah putar itu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, di mana arah momen gaya sama arah putarnya itu berbeda ya. Jadi momen gaya itu karena dia besaran vektor maka punya arah. Arahnya kemana? Arahnya mengikuti arah bergantung dengan arah putarnya dan mengikuti kaidah tangan kanan yang menggenggam. Dimana 4 jari, kalau kita punya tangan kanan gitu ya. Nah 4 jarinya ini menunjukkan arah putarnya. Arah putarnya kemana gitu ya. Sumbu putarnya kalian pepetkan dengan sama aja kayak kalian menggenggam sebuah pulpen gitu ya. Nah berarti pulpen, panjangnya pulpen itu berarti arah pulpennya itu jadi sumbu putarnya. 4 jarinya itu berarti arah muternya kemana, arah muter bendanya kemana, dan jempolnya itu adalah menunjukkan arah momen gayanya. Nah kalau arahnya ke sini berarti dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam tuh. Kalau arahnya ke situ tuh. Berlawanan. Berlawanan arah jarum jam ya. Kalau berlawanan arah jarum jam biasanya toknya itu arahnya ke atas. Atau kita lihat di sini dia berlawanan arah jarum jam berarti nanti dia akan menyebabkan murnya bergerak ke atas. Ini kalau kita gunakan mur yang yang standar ya. Karena ada mur yang arah geraknya itu, arah putarnya itu berbeda dari standar. Nah, kalau kita pakai yang standar, maka kalau kita putarnya ke kanan, putarnya ke sono gitu ya, maka murnya akan bergerak ke atas. Kenapa bergerak ke atas? Karena arah momen gaya dari murnya tersebut, dari kunci Inggrisnya tersebut, arahnya ke atas, sehingga menyebabkan murnya akan mulai bergerak ke atas. Nah, supaya kita bisa menggerakkan murnya itu ke bawah, maka kita balik aja pergerakannya. Yang tadinya gerakannya berlawanan arah jarum jam, ya udah kita balik sekarang gerakannya menjadi searah dari jarum jam, sehingga murnya ini akan bergerak ke bawah karena dia memiliki momen gaya yang arahnya ke bawah. Nah, seperti gaya pada gerak lurus sebelumnya, di mana gaya yang searah itu akan punya tanda positif dan berlawanan akan punya tanda negatif, maka di momen gaya ini juga sama. Tetapi bedanya
Kalau di momen gaya, gitu ya, justru yang berlawanan arah jarum jam itu mempunyai tanda positif. Yang berlawanan arah jarum jam itu tandanya positif, sedangkan yang searah jarum jam itu tandanya negatif. Supaya lebih gampang, kalian lihat aja arah momen gayanya kemana. Kalau arah momen gayanya ke atas, oh biasanya kalau di sumbu kartesian arah ke atas itu positif. Kalau arah ke bawah itu negatif. Gitu ya. Kalau misalkan Pak, gimana kalau misalkan gini gerakannya gitu ya. Sorry, ini 4 jarinya. Nah, arah putarnya berarti ke situ ya. Kalau ke sini berarti dia berlawanan arah jarum jam. Sorry, kebalik nih. Sorry, Bapak ininya malah gambar tangan kiri. Oke, kalau misalkan begini ya. Nah, ini jarinya menggenggam. Ini baru tangan kanan nih. Ini sumbu putarnya ke sana gitu ya. Terus arah putarnya menuju ke situ, berarti kalau menuju ke situ berarti berlawanan arah jarum jam, maka arah toknya ke situ. Berarti karena dia berlawanan arah jarum jam, berarti toknya itu positif. Kalau misalkan sebaliknya berarti toknya itu negatif. Nah, toknya ini penting untuk mengetahui toknya ini bertanda positif atau bertanda negatif untuk mengetahui momen gaya total. Kalau misalkan bendanya tersebut tidak hanya diberikan oleh satu buah gaya, berputarnya itu enggak karena satu buah gaya, tetapi misalkan ada berbagai macam gaya yang bekerja pada kunci Inggris tersebut. Misalkan ada gaya F, misalkan ini F1, ada gaya lagi F2 di sini gitu ya. Terus ada lagi F3 sini. Maka masing-masing F-nya ini akan menyebabkan momen gaya atau torsi terhadap kunci Inggrisnya. Nah, karena torsinya masih sama-sama berada pada satu benda, berarti kita harus cari torsi totalnya atau momen gaya total untuk benda ini atau yang bekerja pada benda kunci Inggris ini. Kita ambil contoh soalnya deh. Kita punya batang yang bisa berputar pada sumbu A. Jadi sumbu putarnya itu pada sumbu A gitu ya. Jadi muternya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Sini muternya kalau nggak ke atas atau ke bawah. Nah, pada batang ini diberikan dua buah gaya. Oh, sorry. Batangnya itu panjangnya dari A ke C yaitu sebesar 4 meter. Saya tuliskan dulu di sini. Dari A ke C sama dengan 4 meter. Dengan porosnya di titik A dan diberikan gaya F1 sebesar 20 Newton. F2 itu sebesar 12 Newton. Nah, sudut-sudut dari gaya tersebut ditunjukkan pada gambar. F1 itu berada pada titik C, titik tangkap gayanya. Sedangkan F2 itu berada pada titik B, titik tangkap gaya pada F2 itu berada pada titik B. Di mana titik B itu berada di tengah dari batang AC. Berarti titik dari A ke B itu adalah setengah dari AC. Berarti AB-nya itu adalah setengah dari 4 meter. Yaitu sekitar 2 meter. Berarti dari sini ke sini 2 meter, dari situ ke situ juga 2 meter. Totalnya adalah 4 meter. Oke, yang ditanya adalah tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Dalam kasus ini massa batang diminta untuk diabaikan. Jadi kita nggak perlu menghitung besar massa dari batangnya. Kita hanya perlu mengukur besar momen gaya yang diberikan oleh dua buah gaya ini, yaitu F1 dan F2. Yang ditanya adalah momen gaya totalnya berapa atau sigma tau-nya berapa. Nah, untuk bisa mengerjakan
untuk bisa mendapatkan nilai berapa sigma-tonnya atau berapa momen gaya totalnya, kita lihat dulu di sini ada dua buah gaya yang bekerja pada sebuah batang ini. Masing-masing gaya itu akan menyebabkan momen gaya. Berarti di sini ada dua buah momen gaya yang terbentuk. Karena di sini ada F1, maka ada momen gaya tau 1. Juga ada F2, berarti ada momen gaya tau 2. Dimana momen gaya itu kita cari dengan cara mengkalikan R-nya atau jarak antara pusat sumbu putarnya dengan titik tangkap gayanya, di-crosskan dengan kita kalikan cross dengan gayanya tersebut. Ini juga sama, R sama dengan R di-crosskan dengan F. Nah, syaratnya tadi kalau misalkan kita tinggal kalikan perkalian cross itu, kalau mereka sudah tegak lurus antara R dengan F-nya, maka kita tinggal kalikan saja. Tetapi kalau tidak tegak lurus, kita harus proyeksikan gayanya tersebut menjadi gaya pada sumbu Y dan sumbu X. Enggak lurus, harusnya lurus. Oke, ini proyeksi gaya yang terjadi pada F1. Ini jadi F1Y. Ini F1X. Ini juga sama kita proyeksikan. Ini F1Y. Yang ini F1X. Nah, kita lihat manakah proyeksi gaya yang tegak lurus dengan arah R-nya, dengan arah sumbu dari batangnya sih. Batangnya ternyata lurusnya ke sana gitu ya. Berarti yang tegak lurus berarti FY-nya nih. Maka kita gunakan FY-nya. Berarti di sini persamaannya jadi R dikalikan atau ya dikalikan dengan F Y gitu ya. Ini juga sama, jadi R dikali dengan F Y. Nah, ini karena ini tau 1 berarti R1 sama FY1. Ini tau 2 berarti R2 sama FY2. Nah, FY adalah hasil proyeksi sumbu mendatar dengan arah dari gayanya. Di mana sumbu mendatar dengan arah gayanya itu terbentuk sudut sekitar 60 derajat. Berarti FY itu sama dengan F dikali dengan sudut yang terbentuk atau sinus alfanya. Karena karena sudutnya 60 derajat berarti tinggal dikalikan dengan sinus 60 derajat. Berarti persamaannya jadi R1 dikali dengan F dikali dengan sinus dari 60 derajat. Ini juga sama, R2 dikali dengan F2 dikali dengan sinus 60 derajat. Nah, kita tentukan berapa besar R1-nya dan F1 udah ada ya, F1-nya 20 Newton, F2-nya itu 12 Newton. Nah, R1 itu adalah jarak antara titik pusat sumbu putarnya dengan gaya atau titik tangkap gaya dari F1. Ternyata F1 itu berada di ujung atau di titik C, berarti jarak antara pusat sumbu putarnya dengan titik tangkap gaya F1 yaitu sebesar A ke C. Berarti di sini R1-nya itu sepanjang AC. Sedangkan R2 itu adalah jarak antara pusat sumbu putarnya dengan titik tangkap gayanya yaitu gaya F2. Nah, karena di sini F2-nya titik tangkap gayanya berada pada titik B, berarti R2 itu sepanjang jarak AB. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa AC itu besarnya 4 meter atau panjangnya 4 meter dan AB panjangnya adalah 2 meter. Sehingga kita bisa masukkan angkanya. R1 itu panjangnya adalah 4 meter dikalikan dengan F1 sebesar 20 Newton dikalikan dengan sinus 60 setengah akar 3. Berarti hasilnya adalah 80 kali setengah. Berarti 40 akar 3 Newton
dikali dengan meter. Satuan dari torsi atau momen gaya itu satuannya adalah Newton dikali dengan meter ya, karena R itu satuan panjang berupa meter, ini satuannya meter, F itu satuannya adalah Newton, maka tau itu jadinya Newton meter. Pak, boleh nggak meter Newton? Boleh, ini nggak masalah mau Newton meter atau meter Newton boleh. Nah, ini hasilnya tau 1 adalah 40 akar 3 Newton meter. Sedangkan tau 2 itu totalnya besarnya adalah R2 adalah 2 meter, F2-nya adalah 12 Newton, dan sinus 60-nya adalah setengah akar 3. Sehingga ini jadi 12, 24. Oh, ini coret ya. Jadinya 12 akar 3 Newton meter. Ini berarti tau satunya adalah 40 akar 3 Newton meter dan tau 2-nya adalah 12 akar 3 Newton meter. Nah, yang ditanyakan bukan tau 1 tau 2 aja, tapi sigma atau total. Kalau total berarti kita cari hasil penjumlahan antara tau 1 dengan tau 2. Nah, karena tau ini merupakan besaran vektor yang punya arah, berarti kita harus perhatikan juga arahnya kemana nih. Tau 1, tau 2 juga menyebabkan arahnya kemana. Nah, karena arah, kalau berlawanan arah jarum jam arahnya positif, kalau searah jarum jam arahnya negatif, maka penting untuk mengetahui arah kemana tau 1 dan tau 2. Dengan cara melihat dari gambarnya bahwa F1 arahnya ke bawah. Berarti kalau kita putar batangnya ini menyebabkan batangnya itu berputar menuju ke bawah. Kalau menuju ke bawah berarti arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau ke bawah nih, Bapak tarik ke bawah berarti searah jarum jam ya. Kalau searah jarum jam berarti tandanya positif atau negatif? Negatif. Ya, tandanya jadi kalau searah itu tandanya negatif. Searah jarum jam tandanya negatif. Berarti kalau berlawanan arah jarum jam yaitu F2 arahnya ke atas ya. Berarti tandanya positif. Berarti ini bisa saya ubah jadi karena ini tukar aja kali ya. Jadi tau 2 dikurangi dengan tau 1. Kalau begitu kita hitung besarnya 12 akar 3 dikurangi dengan 40 akar 3. Berapa tuh? 12 akar 3 dikurangi 40 akar 3. Kita keluarkan saja akar 3-nya. Akar 3 berarti 12 dikurangi 40. Sama dengan? Negatif 28 dikali dengan akar 3 Newton meter. Berarti total momen gayanya itu sebesar negatif 28 akar 3 Newton meter. Artinya apa negatif 28 akar 3 Newton meter ini? Berarti besarnya gaya yang menyebabkan, total gaya yang menyebabkan benda ini berputar itu sebesar 28 akar 3 dan arah putarnya karena dia tandanya negatif berarti searah dengan arah jarum jam. Berarti dia muternya itu ke bawah sana. Meskipun ada perlawanan dari F2, ternyata F2-nya tidak sanggup melawan pergerakan dari F1 sehingga totalnya atau dia berputarnya tetap searah dengan arah dari F1 yaitu ke arah negatif atau searah dengan jarum jam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Iya. Oh.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan aja ke latihan soal berikutnya. Nah, ini latihan soal. Nah, ini. Ada soal seperti ini. Nah, seperti yang Bapak lakukan di soal sebelumnya, kita lihat dulu ada berapa gaya yang bekerja pada batang ini. Dan kita lihat di sini terhadap titik R, berarti sumbu putarnya itu ada di titik R sini. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah gaya. Nah, masing-masing gaya pasti akan menyebabkan momen gaya. Berarti di sini ada 6 buah momen gaya. Tau 1 sampai dengan tau 6. Nah, masing-masing momen gaya itu punya R dengan F-nya. Ini juga R dengan F-nya. Berarti ada 6R, ada R1 sampai R6. Gitu ya. F1-nya juga sampai F6. Jangan lupa untuk setiap tau R-nya itu selalu di-crosskan dengan F. Artinya cross berarti kalau antara R dengan F-nya itu saling tegak lurus, maka langsung saja dikalikan. Tetapi kalau misalkan mereka punya sudut atau perbedaan sudut, maka kita gunakan F-nya itu sebagai proyeksi pada sumbu Y-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa R1 untuk gaya 1, R2 dan R3 dan seterusnya itu bergantung dengan jarak titik pusat ininya, sumbunya terhadap titik tangkap gayanya. Kalau kita misalkan ini F1 ya, terus ini F2, ini F3, F4, F5, F6. Kita lihat bahwa F1, F2 dan F3 itu titik tangkap gayanya tepat berada di pusat dari sumbu putarnya. Nah, karena kita punya R1, R1 adalah jarak antara pusat titik putarnya atau sumbu putarnya dengan titik tangkap gayanya. Sedangkan F1 ini letak titik tangkap gayanya pas banget ada di sini nih, ada di pusat sumbu putarnya. Berarti R1-nya berapa ya kira-kira? Berapa nih kira-kira R1-nya? Ayo. Cek. Masih ada di sini nggak nih? Masih ada, Bapak? Berapa nih kira-kira R1-nya? Kalau misalkan ini pusat sumbu putarnya di sini, titik tangkap gayanya juga ada di sini. Berarti ada perbedaan jarak nggak antara titik tangkap gaya dengan sumbu putarnya?
Ada, Pak. Berapa? Kalau ada berapa perbedaan jaraknya? Kira-kira aja. Satu. 1 meter. Betul sih, Pak. Oke. Oke. Kita lihat ya. Kalau misalkan kalian ada sini ada sebuah box. Terus kalian ada di atasnya. Gitu ya. Nah, ada perbedaan nggak antara jarak ya, jarak terhadap sumbu X nih? Ada perbedaan nggak antara kalian, antara orang ini dengan boxnya? Ada. Ada perbedaan jarak nggak secara sumbu X-nya nih? Oke, Bapak ulangi. Oke, misalkan ini nggak sama nih. Ini titik 0, ini titik 1, titik 2. Ini negatif 1, ini negatif 2. Ini titik 0-nya ada di sini nih. Nah, kalian berada di sini nih. Titik tangkap gaya berada di sini. Berarti dia punya perbedaan nggak antara 0 sepanjang sumbu X ini nih? Ada perbedaan jarak nggak antara gayanya dengan sumbu X nih? Dengan titik ininya? Oh, nggak ada. Nggak ada, karena mereka berhimpit ya. Sama aja dengan kondisi ini nih. Titik tangkap gayanya ada di sini, sumbu putarnya juga ada di sini. Berarti mereka itu saling berhimpit. Kalau saling berhimpit berarti tidak ada perbedaan jarak di antara keduanya, mereka saling menempel. Kalau saling menempel berarti R-nya itu adalah 0. Begitu juga dengan R2, begitu juga dengan R3. Karena mereka tiga-tiganya masih berada pada satu titik yang sama, atau mereka tiga-tiganya saling berhimpit. Ya. Kemudian berarti kalau misalkan ini R5-nya berapa gitu, R4-nya berapa, R5-nya berapa, R6-nya berapa. Kalau R4 berarti dia punya jarak nih antara sini ke sana tuh ada jaraknya tuh. Nah, kalau ada jaraknya berarti berapa tuh jaraknya. Ya. Terus kita lihat bahwa R di-crosskan dengan F kalau mereka saling tegak lurus. Kita tinggal kalikan saja. Ternyata ada gaya yang miring nih, yaitu F4. Maka kita proyeksikan dulu F4-nya ini jadi FY atau F4Y. Ini jadi F4X. Nah, karena proyeksi tegak lurusnya itu adalah F4Y yang tegak lurus dengan R-nya, maka kita gunakan F4Y. Berarti tau-nya dari tau 4 adalah F4Y dikalikan dengan R4. Nah, kalian cari masing-masing tau-nya berapa, tau 1, tau 2 sampai tau 6. Lalu kalian totalkan. Ingat, untuk mentotalkan kalian harus lihat dia menyebabkan berputarnya kemana, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Apakah dia positif atau negatif. Tau 1 sampai dengan tau 6 dijumlahkan. Nanti ditotalkan berapa hasilnya. Ini Bapak jadikan PR saja karena waktunya sudah mulai mepet. Minggu depan kita akan lanjutkan ke momen inersia. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Silahkan kalian kerjakan soal yang ini. Kemudian nanti di minggu depan Bapak akan cek atau akan minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan jawabannya. Oke, kita sudahi pertemuan kita hari ini.